lagi channel saya akan berikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Oke, sahabat Pionosku semua, di sini ada sebuah informasi ya, yang mana katanya Mbah Teja lagi ngamuk gitu ya. Jadi saya ingin mereview nih beberapa hal sedikit ya. Kalau saya review semuanya, nanti kalian pada ketawa semua pokoknya. Karena beliau ini keluar dari data ya, dari data-data yang ada mengenai Pi Network gitu ya. Itulah yang lucu banget gitu ya. Kita salah satunya aja nih ya, yang paling lucu bagi saya ya. Oke, kita lanjut di sini. Orang Indonesia nggak mau kalah dong. Abed Kovalino ya, dia memposting beberapa foto ya tentang pawai pionir Banten Raya yang mensupport tadi, yang satu pai $314.159. Karena kenapa? Mereka begitu menet mau jadi miliarder semua, mau jadi triliuner malah. Iyalah, kalau punya 1.000 kan jadi 4,8 triliun, ya kan? Banyak loh orang Indonesia yang punya ribuan Picoin, termasuk Abbas Safwan, jadi triliuner dia ya. Ini diposting nih, ini loh pawainya Pioneer Banten Raya ya, yang mensupport GVC, Global Consensus Value. Astaga, ngerti nggak sih lu yang namanya apa kripto? Bukan lu yang nentuin, pasar yang nentuin, bukan Nicholas Kokakis juga. Aduh ya. Inilah yang bagian paling lucu sedunia menurut saya ya. Padahal di dunia ini udah banyak yang lucu-lucu, tapi ini yang paling lucu sedunia bagi saya. Ini alat yang digunakan oleh kaum serok atau si kaum nyinyir untuk melemahkan pioners. Termasuk ini nih big bossnya ini, yaitu Mbah Teja. Ini kan big boss dari kaum si nyinyir gitu ya. Padahal sudah saya jelaskan, Picoin itu sangat kecil kemungkinan untuk masuk ke exchange atau bursa di luaran sana. Malah pihak bursa atau exchange yang apa namanya ya, ya pokoknya kebelet banget gitu, kepengen banget Picoin masuk ke dalam exchange mereka gitu ya. Padahal pihak core team sudah menegaskan bahwa Pi belum open mainnet ya. Pi belum bisa di apa namanya ya, pokoknya masuk ataupun kerjasama dengan proyek exchange di luaran sana ya, karena belum open mainnet ya. Dan Pi sedang membangun kegunaannya, sedang membangun kerjasama dengan proyek-proyek gitu ya di hackathon, yang mana proyek tersebut kegunaannya untuk apa? Untuk memfasilitasi ya atau menjembatani para pioners ke depannya dalam penukaran, dalam kegunaan Picoin. Maksudnya misalnya Picoin digunakan untuk bayar tiket pesawat atau jalan-jalan ke luar negeri gitu ya, melalui apa? Melalui Pitogo. Ada Pitogo sahabat pioners ya. Kalau pioners ingin berbelanja barang-barang mewah, ada marketplace. Ada juga pioners ingin mengkonversikan Picoinnya ke kripto lainnya, Pi Exchange juga ada ya. Pi Exchange ada. Pioners ingin membeli emas, Pi Gold adalah pokoknya ya. Di situ proyek yang memfasilitasi para pioners untuk bisa membeli emas ya. Kurang lebih perusahaan itu memberikan tawaran khusus ya untuk pioners yang ingin mempunyai emas, bisa melalui proyek tersebut. Namanya Pi Gold apalah, ada lanjutannya saya lupa. Dan untuk mengkonversikan Picoin ke uang fiat ada Pi ATM, Pi Pi ya. Juga Pi Bank ada ya. Jadi untuk apa sih? Kenapa harus Picoin masuk exchange? Asal Mbah Teja tahu aja, Picoin ini adalah uang digital ya. Proyeknya yang di hackathon ini sedang berjalan ya. Sedang banyak yang mengikuti hackathon ini ya. Jadi kalau sudah benar-benar jadi 100% ya kerjasama proyek Pi dengan
proyek-proyek lainnya yang siap memfasilitasi para pioners ya, maka PiCoin tidak akan masuk exchange, terkecuali pihak exchange yang memaksa untuk memasukkan PiCoin ke dalam exchange-nya. Itu pun mereka harus mengikuti nilai yang disepakati oleh pioners. Nggak bisa bang, nilai itu ditentukan oleh pasar. Dr. Nicholas tidak punya kuasa untuk menentukan nilainya. Aduh, berarti Anda goblok bin gila gitu ya. Kenapa saya bilang Anda goblok bin gila ya? Karena Dr. Nicholas sendirilah yang mengatakan bahwa nilai pi ditentukan oleh pioners ya. Nilai apa yang pioners gunakan dalam berbelanja di dalam ekosistemnya Pi Network gitu ya. Misal pioners banyak nih belanja di 314159 Mall. Nah, di situ kan harganya konsisten gitu ya terhadap nilai konsensus global 314.159 US dollar ya. Misalnya banyak tuh nih pioners yang belanja di situ ya, kan sesuai konsensus global, maka nilai itulah yang akan menjadi nilai PiCoin di open mainnet ke depan. Nah, gitulah. Baru benar, baru tepat gitu ya. Enggak keluar dari visi dan misi proyek Pi. Terus datanya PiCoin bisa nilainya tinggi, kenapa bang? Ya coba jelaskan. Nah, kalau PiCoin dinilai rendah, maka proyek ini akan 100% bahkan berjuta-juta persen gagal ya. Karena visi dan misinya untuk jangka panjang dan untuk membantu masyarakat dunia ya, yang mana pokoknya membantu perekonomian masyarakat dunia. Nah, kurang lebih begitu ya. Dan untuk jangka panjang ya, untuk orang biasa visi dan misi dari proyek Pi ini ya. Jadi kalau misalnya saat open mainnet dihargai $100 ya, maka proyek ini akan gagal berjuta-juta persen. Kok bisa begitu bang? Ya iya, karena orang-orang kaya akan lebih mudah menyerok koin Pi milik para pioners ya. Semua koin Pi milik pioners akan diborong semuanya habis. Dan yang menguasai PiCoin adalah orang-orang kaya ya. Dan akhirnya visi dan misinya nggak sesuai ya, dinyatakan proyek ini gagal ya. Tapi kalau kita ambil ya, kita cerna dari visi dan misinya ya, maka kita akan paham mengapa nilainya harus tinggi ya, karena visi dan misinya tadi ya, karena visi dan misinya tadi, makanya harus di angka yang tinggi untuk nilai PiCoin supaya berjangka panjang ya. Nah itu oke. Jadi kalau untuk masuk bursa sudah saya jelaskan juga tadi ya, sangat kecil kemungkinan karena ekosistem Pi sudah benar-benar hampir terbentuk lah ya, hampir sempurna sudah. Dan di update terbaru di layar beranda aplikasi Pi Network sudah dijelaskan juga bahwa visi dan misi proyek Pi ini sudah semakin dekat gitu ya, menuju kesuksesannya. Ya kita doakan saja semoga open mainnet segera terjadi. Amin ya robbal alamin ya. Dan mungkin segini aja yang bisa saya review terkait apa yang dijelaskan oleh Mbah Teja ya. Karena kalau saya review semuanya saya ngakak pokoknya ya. Lucu banget pokoknya. Lucu banget. Badut itu udah lucu loh ya. Ini Mbah Teja bisa ngalahin kelucuan badut. Nah, itulah ya. Oke, sekian. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sebelum saya akhiri, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya Anda lah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.